Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat pagi kepada saudara yang baru saja bergabung bersama dengan saya, Wanda Dumais, dalam program Renungan Singkat bersama Wanda Dumais. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 25 berkata, "Sebab kamu dahulu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali di sini Alkitab menulis bahwa kita manusia itu diibaratkan seperti domba. Domba ini adalah binatang yang bodoh sekali. Domba harus diurus oleh gembala domba, karena kalau tidak, maka domba akan menjadi mangsa yang empuk dari binatang lain. Bila domba tersesat di dalam cuaca yang buruk, maka domba itu tidak akan mampu menemukan jalan pulang, atau domba tidak akan mampu bertahan hidup. Domba itu terlalu bodoh untuk mengetahui bahwa dia bodoh, sehingga dia terus berada di dalam situasi tersesat. Dan domba terlalu bodoh untuk tahu bahwa dia berada di dalam masalah. Domba terlalu bodoh untuk tahu bahwa gembala adalah orang yang pintar dan orang yang peduli bagi mereka. Banyak kali gembala ingin membawa domba ke atas bukit karena di tempat itu banyak makanan. Tetapi domba berpikir tempat itu terlalu sulit dan mereka sudah terlalu lapar. Domba memilih jalan terdekat demi untuk memuaskan rasa lapar sesaat. Padahal gembala ingin membawa domba ke padang rumput yang segar dan hijau. Domba lebih memilih sedikit rumput yang gersang karena dia tidak mau mendaki lebih jauh dan dia sudah merasa sangat lapar. Domba akhirnya tersesat. Dan karena domba itu terlalu bodoh, maka domba tidak tahu bahwa dia sedang tersesat. Maka domba tidak bisa menemukan jalan pulang. Satu-satunya cara bagi domba untuk kembali menemukan jalan pulang adalah domba itu ditemukan oleh gembalanya. Gembala harus mencari dombanya yang hilang dan membawa pulang domba yang tersesat itu. Saudara, ini gambaran yang bagus sekali dari Alkitab terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan. Kita adalah domba dan Tuhan adalah gembala kita. Apabila Tuhan tidak berinisiatif untuk mencari kita, maka kita akan selama-lamanya tersesat. Karena ketika kita tersesat, kita tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Nah, ini yang terjadi, saudara. Ketika Adam melanggar perintah Allah, maka Allah bertanya kepadanya, "Adam, di manakah engkau?" Pertanyaan ini menggema sampai sekarang. Artinya Allah sebagai gembala dan pemelihara jiwa kita terus memanggil dan mencari. Mengapa? Karena banyak domba yang tersesat. Mereka tidak tahu di mana mereka sekarang dan mereka tidak tahu apakah mereka sedang tersesat. Mereka akan berdiam di tempat itu dan terus tinggal di tempat itu sampai mereka mati. Nah, itu sebabnya mereka hanya menunggu pertolongan datang untuk menyelamatkan mereka.
Dalam Matius 18 ayat 12 dikatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Tentu saja. Inilah gambarannya. Sepanjang masa Tuhan mencari dan bertanya, di manakah engkau? Pertanyaan ini menggema untuk mengusik kemanusiaan kita. Di manakah engkau? Bukan karena Tuhan tidak tahu kita ada di mana. Tuhan tentu saja adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi saudara, pertanyaan ini dilontarkan untuk menunjukkan bahwa Allah peduli, bahwa Allah lah yang mencari, bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk menemukan di mana domba itu tersesat dan membawa pulang domba itu agar domba itu tidak mengalami kesulitan ataupun bencana oleh karena dia berada di tempat yang salah, oleh karena dia tidak menemukan jalan yang tepat untuk pulang. Tuhan bertanya, di manakah engkau? Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan mencari, berinisiatif untuk menemukan domba yang tersesat ini. Karena dari diri kita sendiri, kita tidak pernah tahu apakah kita sudah tersesat, apakah kita berada dalam masalah, apakah kita berada di tempat yang membahayakan hidup kita. Saudara, betapa besar gambaran yang Alkitab tunjukkan kepada kita, menunjukkan kasih Allah yang luar biasa, yang tidak henti-hentinya memanggil setiap orang yang tersesat. Di manakah engkau? Bukan karena Tuhan tidak tahu mereka ada di mana, tapi menunjukkan inisiatif dari Tuhan bahwa Dialah Allah yang peduli dan mencari. Ya, dikatakan kamu dahulu sesat seperti domba, tetapi kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kata kembali ini bukan karena kita yang berbalik pulang, tetapi karena gembala itu yang mencari kita, terus-menerus menyampaikan sound doktrinnya, terus-menerus berbicara tentang kebenaran Allah, sampai hati kita terbuka pada kebenaran yang sebenar-benarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang sebelumnya dari 1 Petrus 2 ayat 24 menulis seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tulisan Petrus ini mengutip di dalam Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara, ia memikul dosa kita menunjukkan bahwa Yesus yang menanggung hukuman dosa kita. Jadi Allah menyediakan jalan ketika Allah memanggil, di manakah engkau? Allah bukan hanya menggemakan panggilannya. Allah bukan hanya mencari kita, tetapi Allah menyediakan jalannya. Nubuat Yesaya 53 ayat 4 ini tidak bisa ditafsirkan. Banyak orang mengutip ayat ini, dialah yang memikul penyakit kita. Mereka tafsirkan bahwa ini adalah penyakit rohani. Bukan, saudara.
Ini bicara tentang penyakit utama. Nubuat Yesaya 53 ayat 4 menyatakan Kristus menanggung penyakit kita. Dikatakan ia memikul dosa kita. Dosa adalah penyakit. Dan penyakit ini adalah penyakit yang menular. Penyakit ini menjadi penyakit utama manusia. Kemudian dikatakan dia memikul dosa kita. Yesaya 53 ayat 4 bilang, Kristus menanggung kesengsaraan kita. Dosa membawa masalah dan kesengsaraan dalam hidup manusia. Tadi saya sudah katakan, orang-orang yang tersesat itu mereka tidak tahu mereka sedang tersesat. Mereka tidak ada dalam masalah. Mereka tidak tahu mereka berada di dalam kesengsaraan. Tetapi dikatakan bahwa Kristuslah yang memikul dosa kita. Allah mencari dan Allah menyediakan jalan. Karena tidak ada manusia yang layak untuk menanggung dosa itu. Semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Dikatakan semua orang sudah tersesat. Kalau kita berada di dalam keadaan yang tersesat, maka kita sama-sama tidak bisa menunjukkan jalan mana yang baik. Semuanya berada di dalam keadaan yang tersesat. Harus ada gembala yang mengambil domba itu, menunjukkan jalan pulang kepada domba itu, maka domba itu bisa berbalik. Yesus sanggup memikul dosa manusia di atas kayu salib. Penalti dosa manusia ditanggungkan oleh Kristus. Yang ketiga adalah Kristus menanggung tulah dosa kita. Dosa membawa kutuk. Apapun yang manusia lakukan sebelum Kristus, maka itu selalu terkutuk. Tidak pernah dilihat Allah. Orang yang berada di luar hubungan dengan Allah, mereka berjalan sendiri. Alkitab katakan mereka mati secara rohani. Indera mereka tidak terbuka kepada firman Allah. Telinga mereka tidak terbuka kepada firman Allah. Mata mereka tidak bisa melihat jalan Allah. Ya, Yesaya 53 ayat 4 yang dikutip Petrus. Sekali lagi saya katakan. Yang pertama, Kristus menanggung penyakit kita, yaitu penyakit dosa, penyakit yang nular, penyakit yang berbahaya. Kedua, Kristus menanggung kesengsaraan kita, penyakit yang membawa sengsara, membawa maut, membawa masalah-masalah yang besar. Kemudian Kristus menanggung tulah kita, kutuk kita, menanggung segala hal yang membuat semua pekerjaan-pekerjaan kita, semua yang kita lakukan di muka bumi ini tidak pernah dihitung oleh Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Petrus 1 ayat 24 dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Petrus menunjuk kata ia sendiri. Petrus menunjuk bahwa hanya orang yang bernama Yesus itu yang layak untuk memikul dosa manusia. Kata-kata ia sendiri menunjukkan bahwa Allah secara sah memindahkan hukuman dosa manusia kepada Yesus Kristus di kayu salib. Itu sebabnya saya mau katakan teologi salib itu adalah kebenaran utama di dalam iman Kristen. Ketika Allah berkata, "Di manakah engkau?" Maka Allah bermaksud memanggilmu dan menunjukkan jalan melalui salib itu. Semua jalan Allah yang sediakan. Kita tidak akan mampu menemukan jalan itu sebelum kita keluar dari kesesatan itu. Saya tidak mampu, dari diri saya tidak mampu menyelesaikan masalah utama yang disampaikan oleh Yesaya 53 ayat 4 yang dikutip oleh Petrus tadi. Kita tidak sanggup menyelesaikan penyakit kita, masalah utama kita. Kita tidak sanggup menanggung kesengsaraan kita. Kita tidak sanggup menanggung kutuk kita. Saudara, hanya Kristus yang sanggup. Petrus katakan, ia sendiri. Sekali lagi, 3 masalah utama yang disampaikan. Dosa adalah penyakit yang membunuh
manusia bukan hanya secara jasmani, tetapi membunuh manusia selamanya sampai pada kekekalan. Setiap orang yang belum menemukan jalan itu, maka mereka akan selama-lamanya tersesat. Kemudian dosa membawa kesengsaraan, mengikat manusia dengan semua masalah dan kesengsaraan dalam hidup sampai manusia meninggalkan dunia ini. Banyak orang yang meninggalkan dunia ini, mereka tidak pernah tahu apakah mereka telah disembuhkan dari penyakit utamanya atau tidak. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Bahkan banyak orang yang meninggalkan dunia ini dalam kondisi penolakan akan Kristus. Mereka tidak tahu jalan utama yang Allah sediakan. Panggilan utama yang bergaung dari generasi ke generasi. Allah berkata, "Di manakah engkau?" Adakah engkau yang mendengar pagi hari ini, mendengar suara Allah tersebut? Di manakah engkau? Apakah engkau mendengar panggilan daripada Sang Penjunan itu? Mendengar panggilan daripada Allah Pencipta itu? Di manakah engkau? Bukan menyatakan Allah tidak tahu. Allah sudah tahu, Allah mengenal, Allah tahu di mana engkau. Tapi di sini menyatakan bahwa Allah peduli dengan hidupmu. Dia memanggilmu untuk menyediakan jalan untuk mengeluarkan engkau dari tempat tersebut. 3 masalah utama yang disampaikan oleh Yesaya 53 ayat 4. Yang pertama, dosa adalah penyakit manusia yang membunuh manusia bukan saja secara jasmani tetapi membunuh manusia selamanya sampai pada kekekalan. 2, dosa membawa kesengsaraan yang mengikat manusia dengan semua masalah dan kesengsaraan dalam hidup manusia sampai dia meninggalkan dunia ini. Lalu ketiga, dosa membawa tulah atau kutukan sehingga setiap orang yang masih tinggal di dalam dosa akan selalu mengalami hidup yang terkutuk. Nah, kutukan inilah yang akan ditebus oleh Kristus. Bagaimana cara menyelesaikan masalah utama ini? Kristus menanggung, Alkitab katakan, hukuman dosa ini. Karena tidak ada manusia yang layak. Kedua, Allah memindahkan hukuman dosa ini. Hukuman dosa manusia kepada Kristus di kayu salib untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah utama ini? Kita harus menerima apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Ya, tidak ada penebusan dosa yang terjadi secara otomatis. Kristus telah melakukan bagian penebusan itu, maka kita sebagai manusia, kita mengambil pekerjaan penebusan itu untuk diri kita sendiri. Mengakui bahwa Kristus telah mati menebus dosa kita di kayu salib. Jadi ketika kita menerima Kristus dan pekerjaan Kristus di kayu salib bagi diri kita, otomatis klaim dosa, kutukan dosa, tuduhan dosa, dan segala kekuatan dosa yang mengikat hidup kita pada saat itu juga berhenti. Mengapa? Karena penalti dosa sudah dibayar Kristus, maka kita menjadi orang bebas. Tidak ada lagi tuntutan kepada hidup kita. Alkitab katakan 1 Petrus 2 ayat 24 tadi yang sudah kita baca tadi. Dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Mereka-mereka yang ada di dalam Kristus, mereka hidup untuk kebenaran. Saudara, panggilan Allah bergema untuk membawa orang, mereka yang hidupnya jauh dari Tuhan, untuk dibawa datang kepada Tuhan. Panggilan ini terus bergema dari generasi kepada generasi. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Allah terus memanggil, Allah terus menggetarkan hati setiap orang melalui pemberitaan firman-Nya. Allah terus menyampaikan firman-Nya, memakai hamba-hambanya, menyediakan jalan supaya firman itu bisa diberitakan. Dan Allah juga akan membuka hati setiap orang yang mendengar firman-Nya. Allah akan memberikan fasilitas itu sehingga setiap kali firman disampaikan, maka Anda punya kesempatan
untuk mendengarkan firman itu, sehingga hati Anda terbuka, supaya dikatakan ketika Kristus telah menyelesaikan pekerjaannya dan kita menerima pekerjaan Kristus, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi pergantian itu terjadi. Kristus mati bagi dosa. Kita mati bagi dosa. Tetapi pergantiannya adalah kita dihidupkan supaya kita hidup untuk kebenaran. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.